Baik, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 pembelajaran mesin ingin melakukan presentasi modul 4 dengan judul Convolution Neural Network pada buah alpukat dan nanas. Sebelumnya kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu dengan beranggotakan pertama Muhammad Zaki Abdillah, kedua Rahmi Agustin, ketiga Nadia Fitriani, keempat Sakira Shania Murmaina, Murmaisyah, dan yang terakhir ada Albert Ana, Anala, Analvean. Dan berikut akan kami jelaskan. Yang pertama ada latar belakang. Nah, pada era modern ini, kemajuan teknologi, khususnya dalam pengenalan objek berbasis citra, menjadi pusat perhatian dengan memanfaatkan sistem machine learning. Nah, teknologi ini menggabungkan keunggulan machine learning dan keragaman dataset untuk meningkatkan efisien pengenalan objek. Terus penggunaan neural network seperti metode CNN menjadi solusi untuk secara otomatis mengekstrak fitur penting dari citra tersebut, memahami nuansa kompleks, dan memberikan prediksi akurat. Nah, salah satu aplikasi praktis dari teknologi ini yaitu pada klasifikasi berbagai jenis buah. Nah, CNN menjadi pilihan yang menjadikan untuk menciptakan model yang dapat membedakan dan mengklasifikasikan berbagai jenis buah dengan tingkat ketepatan tinggi. Nah, implementasi penggunaan mendukung sortir bahan. Baik, lalu tadi sampai implementasi itu tidak hanya bermanfaat dalam sektor pertanian dan perkebunan untuk mendukung sortir buah-bahan, tetapi juga memiliki potensi luas di berbagai industri lainnya. Itu membutuhkan identifikasi objek visual. Nah, oleh karena itu, kami memodelkan data gambar buah dengan menggunakan metode CNN untuk membedakan jenis buah secara efektif. Baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, terima kasih Nadia. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai teori dasar yang digunakan pada tugas ini. Teori yang digunakan pertama yaitu ada neural network. Neural network atau biasa disebut jaringan saraf tiruan atau JST merupakan sekumpulan algoritma machine learning yang dirancang untuk mengenali pola data dengan meniru cara kerja sel saraf manusia. Nah, jaringan neural network ini juga dikenal dengan ANN atau Artificial Neural Network. Salah satu jenis JST yang populer adalah Convolutional Neural Network atau CNN, yang mengkhususkan diri dalam memproses data yang memiliki topologi grid seperti pada gambar 1 pada di layar. Selanjutnya, karena kami menggunakan Convolutional Neural Network, CNN ini telah muncul sebagai kekuatan dominan dalam berbagai tugas fisik komputer yang menarik perhatian di berbagai bidang. Tujuannya itu untuk secara otomatis dan adaptif memahami struktur hierarki spasial elemen. CNN memanfaatkan propagasi mundur dari blok penyusun seperti lapisan konvolusional, lapisan komposit, dan lapisan yang sepenuhnya terhubung struktur yang sepenuhnya terhubung. Kemudian, secara umum, CNN ini menjadi pilihan utama untuk mengatasi kompleksitas tugas fisik komputer yang berkembang, kemudian memungkinkan model secara otomatis memahami pola-pola hierarki yang rumit dalam data visual. Dengan demikian, CNN menjadi landasan yang kuat dalam penelitian dan implementasi praktis dalam berbagai aplikasi. Tujuan dari tugas ini yaitu untuk pemodelan pendeteksi membedakan sesuatu buah-buahan antara buah alpukat dan buah nanas dengan metode CNN dan menerapkan teori neural network dalam membedakan buah-buahan. Selanjutnya, pada bagian metode, data yang kami gunakan pada pemodelan pendeteksi membedakan antara buah lain dengan buah lainnya yaitu menggunakan data gambar yang dikumpulkan secara scraping dari sumber situs Kaggle dengan link yang ada pada layar. Data gambar tersebut terdapat 10 kelas buah dengan terdapat 3.374 gambar berbagai buah, tetapi yang digunakan pada pemodelan ini hanya dua buah saja, yaitu buah alpukat dan buah nanas. Selanjutnya, kita menggunakan metode CNN yang dimulai dengan mengimport library, memproses data gambar buah nanas dan alpukat, dan menentukan label kelas. Kemudian pengolahan data model CNN dibangun dengan lapisan konvolusional dan dense
Lalu dilakukan pelatihan menggunakan data pelatihan. Evaluasi dilakukan pada data uji dan hasilnya ditampilkan melalui grafik loss dan akurasi. Kemudian sistem diuji apakah berhasil membedakan buahnya menggunakan TensorFlow Hub dan model Mobile Net V2 dengan menampilkan metrik performa pada data uji setelah pelatihan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Oke, terima kasih Syakira. Lanjutkan untuk rancangan pemodelan, flowchart, dan sedikit. Bisa turun ke bawah sedikit. Untuk rancangan pemodelan, oke, terima kasih. Untuk rancangan pemodelan yang kami gunakan pada praktikum kali ini adalah pertama-tama data yang telah kami kumpulkan, kami lakukan proses processing, yaitu transformasi dan juga labeling. Kemudian data yang telah diproses dilanjutkan dengan untuk menjadi input dari model CNN yang telah kami buat. Di mana apabila model CNN ini telah selesai, kami lakukan evaluasi model. Di mana ketika evaluasi model tersebut belum baik, maka model CNN ini diperbaiki lagi. Begitu seterusnya sampai menghasilkan model yang baik. Setelah mendapatkan model CNN yang baik, kami lakukan prediksi model, di mana kami menggunakan data uji untuk memperkirakan apakah model yang kami gunakan ini sudah tepat atau belum. Di mana untuk melihat hasil tersebut kami menggunakan akurasi model, di mana akurasi model yang tinggi menunjukkan bahwa model tersebut telah siap untuk digunakan. Selanjutnya untuk bagian flowchart, di sini adalah beberapa step yang kami gunakan pada saat rancangan percobaan pada saat praktikum ini. Pertama, kita import library yang kita akan gunakan, lalu input dataset, kemudian membuat label dari data yang telah ada. Kemudian dilakukan pemrosesan data dan kita latih datanya menggunakan trend test dan split. Kemudian kita gunakan CNN di mana model ini kita buat terus sampai baik sehingga hal ini dilakukan pada saat evaluasi model. Kemudian apabila model tersebut telah siap, maka kita gunakan sistem prediksi, di mana sistem prediksi ini hasilnya adalah tes akurasi model, apakah model tersebut menghasilkan akurasi yang baik atau tidak. Di mana skor akurasi yang tinggi menunjukkan bahwa model yang kami buat telah siap. Itulah akhir dari model CNN. Kemudian lanjutkan untuk pseudocode. Bisa di kebawahan. Oke, selanjutnya untuk pseudocode-nya, pertama kita import library yang akan digunakan. Yang kedua yaitu membaca directory dan menyiapkan label. Nah, di sini kita membaca list file dari dua directory di mana tadi ada nanas dan nonpinen yaitu alpukat. Kemudian selanjutnya menyiapkan label untuk kedua jenis gambar. Selanjutnya itu menggabungkan label untuk kedua jenis gambar yang tadi. Nah, langkah ketiga yaitu kita memuat dan mentransformasi gambar. Nah, di sini kita memuat list untuk menyimpan gambar, kemudian memuat gambar dari directory pineapple. Selanjutnya di sini kita membuka, meresize, dan mengonversi gambar ke format yang sesuai. Selanjutnya kita memuat gambar dari directory non-pineapple. Nah, di sini kita membuka, meresize juga, dan mengkonversi gambar ke format yang sesuai. Yang keempat, yaitu ada konversi ke NumPy array dan pembagian data. Di sini konversi list, gambar, dan label ke NumPy array. Nah, kemudian yaitu ada pembagian data menjadi data pelatihan dan data pengujian. Yang kelima yaitu ada kita membangun dan melatih model CNN, di mana di sini kita membangun model CNN menggunakan TensorFlow dan kemudian menambahkan layer-layer CNN ke dalam model. Selanjutnya yaitu kita mengompilasi model dan kita latih model tersebut. Yang keenam yaitu ada evaluasi model dan visualisasi hasil. Di sini evaluasi model pada data pengujian. Selanjutnya itu ada visualisasi hasil pelatihan dari loss dan akurasi. Nah, selanjutnya itu ada prediksi menggunakan model pada satu gambar. Terakhir itu ada prediksi menggunakan model lain. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya.
Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan terkait hasil dan pembahasan dari semua kegiatan kami pada kali ini. Dari proses model channel yang kami buat diperoleh hasil dan pembahasan. Model diawali dengan memanggil data yang digunakan pada model ini. Kami menggunakan data gambar buah-buahan yaitu buah nanas dan alpukat. Di mana dari hasil pembahasan ini bisa dilihat kode model CNN yang kami buat yang kami lampirkan di bagian lampiran. Di mana data disimpan dalam directory Google Drive yang terintegrasi Google Colab. Lalu data dilakukan pelabelan, di mana ketika data merupakan gambar nanas diberi label 1 dan jika bukan gambar nanas atau merupakan buah alpukat dilabeli dengan 0. Terlihat pada layar gambar 2 merupakan gambar dari pengecekan untuk pada data yang diimpor sebelum dibuat model CNR. Selain pada gambar 2 juga terdapat pada gambar 3 yang merupakan gambar alpukat. Hal tersebut juga sama seperti gambar sebelumnya dilakukan verifikasi untuk melakukan pengecekan apakah pada directory tersebut buah yang akan di training buat model apakah benar atau tidak. Di mana setelah dilakukan verifikasi gambar, kita akan melakukan training model CNN, di mana gambar tersebut merupakan gambar avocado. Setelah itu data gambar yang dilakukan akan dikonversi di mana dari pixel gambar diubah ke dalam bentuk array. Lalu dilakukan split data dengan membagi data train dan data test pada model CNN dan lalu dibangun model CNN dengan menggunakan batasan depth of class yaitu 2 dengan menggunakan package keras. Pada layar kita bisa lihat gambar 4 di mana gambar 4 merupakan hasil dari nilai loss dari model yang dibangun. Bisa terlihat pada layar nilai trend loss menunjukkan grafik yang menurun dari epoch 0 hingga epoch 14. Namun pada validation loss, nilai dianggap stabil pada kisaran 0,50 sampai 0,75. Lalu pada gambar 5 kita bisa melihat kurva akurasi pada model yang dibangun, di mana pada bagian ini merupakan evaluasi model, di mana ketika tren akurasi yang berwarna biru dari epoch 0 hingga 14 menunjukkan akurasi yang semakin menaik. Dan pada validasi akurasi juga menunjukkan garis yang semakin naik, namun pada epoch sekitar 7 mengalami penurunan nilai validasi akurasi. Sehingga dari dua plot nilai loss dan akurasi bisa kita peroleh hasil bahwa model yang dibangun memiliki akurasi yang sangat tinggi dan juga nilai loss yang sangat rendah. Di mana setelah dilakukan evaluasi model, kita lakukan prediksi model. Di mana bisa kita lihat pada gambar 6, kita panggil gambar yang akan kita lakukan pengecekan, di mana pas setelah diprediksi, di mana gambar menampilkan hasil dispensable atau menunjukkan gambar ini merupakan nanas, dan dari hasil ini juga dianggap benar sesuai dengan prediksi. Dan di layar kita juga bisa lihat terdapat nilai loss-nya yaitu sekitar 0,04 atau sekitar 4%, dan nilai akurasinya 0,97 sekian atau 97%. Setelah model dibangun, kita lakukan cek model evaluasi pada semua model. Selanjutnya dilakukan prediksi dari model berdasarkan gambar 6 yang telah kita lihat pada gambar sebelumnya. Lalu kita lakukan pengecekan akurasi model, di mana pada layar terdapat pada gambar 7, nilai loss memiliki skor sekitar 0,06 atau sekitar 6%, dan nilai akurasi sekitar 0,97 atau sekitar 97%. Bisa kita peroleh bahwa dari model yang kami bangun ini terdapat 97% akurasi dan sekitar 6% loss yang dimilikinya. Sehingga dari model yang dibangun dan hasil dan pembahasan bisa disimpulkan bahwa model CNN yang dibangun dengan menggunakan dataset gambar buah-buahan, terutama buah nanas maupun alpukat, memiliki kinerja dan performa yang sangat baik. Dari model ini menunjukkan akurasi sebesar 97%. Sehingga model memprediksi kelas target dengan benar sangat tinggi dan hanya terjadi kesalahan sekitar 3%. Dari model CNN tersebut juga diperoleh nilai loss sebesar 6%, di mana nilai loss menginterpretasikan model memiliki kesalahan rata-rata sebesar 6%, sehingga model dibangun masih bisa diperlukan dalam mengurangi nilai loss dan menciptakan
performa atau kinerja model yang lebih baik dengan cara seperti meningkatkan jumlah train, meningkatkan ukuran model maupun dengan menambahkan metode kernel di dalam CNN agar menciptakan model CNN lebih efisien dengan mengurangi jumlah parameter yang dipelajari. Untuk link collab-nya bisa kami lampirkan pada lampiran. Dan sekianlah penjelasan hasil dan pembahasan dari saya. Mungkin saya kembalikan ke moderator. Baik, itulah hasil dari presentasi kelompok kami. Mohon maaf bila ada salah kata. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.